Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang carbon capture pada Q1. Nah, dari kelompok kami, kelompok 4 beranggotakan sebagai berikut. Berdasarkan studi kasus pertama, kami memilih komposit tembaga 2 oksida atau CuO sebagai material fotokatalis dan penambahan activated carbon atau AC sebagai kokatalis untuk reduksi gas CO2. Nah, alasannya yaitu CuO memiliki karakteristik sebagai semikonduktor tipe P dengan celah pita energi yang sempit yaitu sekitar 1,2 hingga 2,5 eV. Dan itu CuO memiliki sifat yang baik sebagai penyerap surya selektif karena memiliki daya serap matahari yang tinggi dan daya pancar termal yang rendah. Kemudian harganya juga relatif murah, tidak beracun, serta proses pembuatannya relatif sederhana. Materialnya pun memiliki kestabilan dan sifat listrik yang baik. Kemudian alasan kami menggunakan activated carbon sebagai kokatalis untuk reduksi gas CO2 karena activated carbon memiliki sifat konduktivitas elektron yang baik, kemudian luas permukaan besar hingga 938,2 m kuadrat per gram, dan memiliki ukuran mikropori yaitu sekitar 0,18 hingga 0,51 cm kubik per gram. Selain itu, sifatnya memiliki stabilitas fitokimia yang baik. Kemudian material ini mudah disintesis sehingga cocok untuk dikompositkan dengan CuO, di mana material ini akan berperan sebagai CO katalis yang akan memisahkan elektron dan hole. Untuk kriterianya sendiri yang diperlukan oleh bahan semikonduktor sebagai katalis, ya, yang pertama ialah bersifat fotoaktif, yang kedua mampu memanfaatkan cahaya dekat atau cahaya ultraviolet, kemudian bersifat inert, kemudian bersifat fotostabil, yang artinya stabil terhadap paparan cahaya matahari itu sendiri, lalu murah atau ekonomis dan juga mudah didapatkan, dan juga tidak larut dalam reaksi itu sendiri. Kemudian untuk sifat material atau karakteristik dari CuO AC didasarkan pada kriteria hasil analisanya sendiri. Untuk material CuO-nya sendiri dapat digunakan untuk mereduksi karbon dioksida atau CO2. Material ini juga membutuhkan 6 elektron sekiranya untuk melakukan reaksi reduksi dari CO2 itu sendiri. Kemudian untuk mereduksi CO2 menjadi metanol dengan pancaran radiasi 470 nanometer cahaya, hasil metanol yang didapatkan sebesar yaitu 25,10 μmol per liter cm kuadrat pada material CuO yang dibantu dengan C3N4 dan juga 9,58 μmol per liter cm kuadrat pada CuO murni. Di samping banyaknya kelebihan dari CuO itu sendiri sebagai material semikonduktor, kemampuan menyerap CO2-nya sendiri kurang baik, sehingga diperlukan adanya material lain yang dapat membantu CuO itu untuk menyerap CO2. Oleh karenanya kita menambahkan karbon aktif atau activated carbon atau AC itu sendiri sebagai material, yang mana materialnya sendiri berbasis karbon yang berasal dari sumber daya hayati yang telah dilakukan proses karbonisasi, yang mana memiliki konduktivitas elektron yang lebih baik dan juga luas permukaan yang lumayan luas. Selanjutnya itu ada karakteristik CuO atau AC berdasarkan pada kriteria hasil analisa. Jadi di sini ada 4 analisa yang dilakukan. Yang pertama ada analisa menggunakan SLT. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa keduanya dari karbon aktif maupun CuO mengalami kenaikan, yang menunjukkan bahwa mereka CuO dan AU ini memiliki material yang dapat terkomposit dengan sempurna. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa bentuk dari CuO dan aktivitas karbon di sini memiliki bentuk yang abstrak, dan untuk AC atau aktivitas karbon ini berbentuk seperti bunga. Nah, untuk analisa FIR ini untuk digunakan untuk mengetahui bagaimana ikatan yang terdeteksi dari AC dan CuO. Nah, di sini untuk spektrum CuO sendiri memiliki ikatan C rangkap 2 dengan C, sedangkan untuk CuO memiliki ikatan C berikatan dengan U. Jadi dapat dilihat di sini memiliki grafik yang naik turun dan turun untuk CuO sendiri. Selanjutnya analisa spektrum fotografivis. Nah, untuk analisa ini digunakan untuk mengetahui pengukuran penyerapan cahaya, transmisi cahaya yang saat dilakukan analisanya. Nah, hasilnya ini memiliki absorbansi yang sangat naik turun dan menurun sekali pada saat dilakukan analisa. Nah, di sini hasilnya yaitu menunjukkan bahwa panjang gelombang yang maksimal terletak pada pengirian di zona ultraviolet. Nah, menunjukkan bahwa panjang gelombangnya terjadi pada 700 nanometer. Ya, selanjutnya adalah mekanisme penyerapan CO2 pada CuO-AC. Nah, penyerapannya itu terjadi pada suhu ruangan yaitu 298 derajat Kelvin. Prosedurnya percobaannya dilakukan dengan memasukkan sampel CuO-AC sebanyak 0,5 gram ke dalam sebuah reaktor gas. Setelah itu reaktor akan didegasifikasi dengan suhu 423 Kelvin selama 2 jam. Selanjutnya gas argon akan dialirkan untuk menciptakan suasana atmosfer yang inert. Lalu reaktor akan dialiri dengan campuran gas CO2 dan N2 dengan masing-masing konsentrasi sebesar 5% CO2 dan 95% N2 dengan laju alir 10 ml per menit. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk dialiri gas CO2 dan N2 ini adalah 2 jam pada suhu dan tekanan ruangan. Nah, seperti pada gambar itu diperlihatkan grafik profil dari penyerapan CO2 terhadap suhu. Yaitu semakin besar suhu, penyerapan CO2-nya akan semakin menurun. Lalu pada gambar ini ditampilkan profil penyerapan CO2 terhadap tekanan, di mana pada tekanan 900 mm Hg atau sekitar 1,1 atmosfer, itu jumlah CO2 yang terperangkap
dalam CuO AC itu jumlahnya semakin meningkat dibandingkan dengan karbon aktif biasa. Selanjutnya adalah hasil analisa pengaruh penambahan aktivitas karbon terhadap sifat fotokatalisis material komposit CuO AC. Yang pertama ada peningkatan efisiensi fotokatalis, di mana aktivitas karbon ini memiliki luas permukaan yang besar dan pori-pori mikro yang dapat menyerap molekul organik. Jadi sehingga penambahan aktivitas karbon itu akan dapat meningkatkan kemampuan absorpsi dan efisiensi fotokatalisis. Yang kedua ada peningkatan laju reaksi fotokatalisis, di mana ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada absorpsi senyawa organik dan transfer elektron yang lebih efisien, di mana ketika sinar matahari atau cahaya tampak menarik komposit, elektron-elektron yang dihasilkan dapat bergerak lebih bebas melalui struktur konduktif aktivitas karbon. Yang ketiga ada modifikasi spektrum penyerapan. Jadi aktivitas karbon ini memiliki sifat absorpsi yang baik yang dapat menyerap dan menahan molekul-molekul organik dari larutan. Jadi ketika aktivitas karbon itu ditambahkan ke dalam komposisi CuO atau AC, partikel aktivitas karbon itu dapat menyerap molekul-molekul organik yang terlibat dalam reaksi fotokatalisis. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi performa fotokatalisis menggunakan komposit CuO AC. Jadi yang pertama ada komposisi dan persentase CuO AC, di mana proporsi yang optimal dari masing-masing bahan itu akan tertentu pada sifat spesifik dan dapat mempengaruhi luas permukaan aktif, kemampuan absorpsi, dan transfer elektron. Yang kedua, luas permukaan dan struktur pori, di mana aktivitas fotokalisis yang lebih tinggi dapat dicapai dengan menggunakan AC dengan luas permukaan yang tinggi dan struktur pori yang dapat mendukung difusi reaktan dan produk. Yang ketiga ada ukuran partikel, di mana partikel dengan ukuran yang lebih kecil cenderung memiliki luas permukaan yang lebih besar, indikator reaktivitas dan kemampuan penyerapan cahaya. Yang keempat ada intensitas pendinaran. Yang kelima ada pH dan keasaman. Yang terakhir adalah kondisi operasional, yaitu suhu, okurasi, dan konsentrasi sensor. Itu akan dapat mempengaruhi performa fotokalisis. Terima kasih atas kesempatannya dan diberikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.